lapangan kerja harus banyak agar nggak ada yang nganggur lagi. This is EduTalk, educative and inspirative. Salam bahagia buat kita semua. Pada hari istimewa ini kita punya tamu istimewa lagi, Vito Tristanto. Hai Vito, apa kabar? Halo Pak, baik Pak. Bapak, apa kabar Pak? Bapak selalu baik. Vito, ceritain dong masa kecil, riwayat pendidikan, hobi. Silakan. Jadi saya itu dari kecil, mungkin dari hobi dulu ya. Hobi saya dari kecil suka banget main game. Dari SD itu udah kenal sama game online ya. Dan ke bawah sampai sekarang suka banget main game. Selain game, hobi saya juga olahraga basket. Mulai menekuni basket sejak SMP kelas 1 ya. Sejak saat itu sampai sekarang main basket. Sekarang juga sering main basket. Saya dari TKB sampai lulus SMA itu ke sekolah di Bina Mulia. Saat SMA saya ngambil jurusan IPA ya. Walaupun saat psikotes itu saya kompatibel bisa IPS, bisa IPA, tapi saya ngambil jurusan IPA karena mikirnya IPA itu cabang jurusannya untuk kuliah nanti ada banyak. Dan juga bisa lintas jurusan dari IPA ke IPS. Tapi sekarang ternyata udah fleksibel ya. Dari IPS juga bisa ke IPA. Saya suka baca komik manga. Oh, luar Komik Jepang biasa. itu. Ya. Pengen jadi penulis tidak, Vito? Nulis. Nggak pernah terpikir sih Pak, pengen jadi penulis. Vito, kenapa betah di IBM dari TKB ya sampai lulus SMA? Lingkungannya bagus. Lingkungannya nggak sembarangan. Teman-temannya juga baik-baik semua. Guru juga care sama kami. Vito, ini kan sudah lulus SMA nih. Rencana studi kemana ini? Rencana studi saya keterima di Universitas Negeri Jogja, ambil jurusan teknik manufaktur. Oh, hebat. Teknik manufaktur. Tidak ada rencana melanjutkan bisnis keluarga atau bikin cabang baru gitu, Vito? Untuk bisnis keluarga sih nggak ada ya Pak ya, belum ada kepikiran. Mungkin buat cabang bisa lah ya Pak, bisa direalisasikan. Kalau saya misalnya ke Jogja ya, itu kan bisa. Ya, yang penting ilmunya kan sudah ada. Kunci dari bisnis kuliner kan memang dimasak ya, resep masaknya ya, betul tidak? Ya. Itu kan tidak diturunkan ke sembarangan orang ya di bisnis keluarga ya. Biasa hanya koki-koki tertentu yang punya resep itu, betul tidak? Ya betul Pak. Apalagi kalau misalnya itu resep keluarga ya, lalu apalagi kalau dari beberapa generasi itu pasti ilmunya itu nggak bisa didapat dari tempat lain itu. Bisnis keluarga kalian sudah berapa generasi, Vito? Setahu saya itu dari kakek saya. Oh, kakek turun ke papa ya? Ya. Nanti papa nurunkan ke siapa nih? Berapa bersaudara, Vito? Saya 3 bersaudara Pak. Nah, siapa ini yang akan pegang tongkat estafet ini? Ya, bisa saya, bisa adik saya yang mungkin, atau mungkin kakak saya. Nah, kapan ke Jogja tuh? Prediksi sih sekarang yang pasti online ya. Tapi prediksi kayaknya Agustus deh. Belasan atau puluhan Agustus. Ya, tergantung pandemi juga ya. Jogja kan juga luar biasa parah. Ya, itu di Jogja parah banget. Ya, kalau bisa sih online dulu lah ya, biar aman gitu. Bagaimanapun Pontianak adalah kampung halaman kita lah, kita lebih paham gitu. Sudah pernah ke Jogja sebelumnya, Vito? Nggak pernah. Jadi itu bakal wilayah yang benar-benar baru buat saya. Ya, ada sisi bagusnya sih, supaya
dapat teman baru, memahami lingkungan baru, budaya baru, ya kan? Iya. Vito, Indonesia 2045. Nanti kan kita menyambut 100 tahun Indonesia merdeka. Apa visi Vito buat Indonesia? Saya maunya mutu pendidikannya sih yang ditingkatkan. Jadi jika menurut saya ya, jika penduduk Indonesia itu semuanya berpendidikan tinggi, maksudnya berpendidikan ini bukan hanya dalam bidang akademik ya, tapi juga dalam berperilaku. Itu aja sih, Pak. Ya, Vito. Vito pilih teknik manufaktur. Apa alasannya? Sebenarnya saat saya ingin daftar buat tes kuliah itu, saya nggak pernah kepikiran buat masuk teknik manufaktur. Awalnya saya itu maunya teknik perminyakan atau psikologi. Dan saat saya ingin daftar, saya itu lihat, saya kan daftar SBMPTN ya Pak, jalur SBMPTN. Itu kan tes ya. Saat saya lihat universitas yang ingin saya tuju di teknik perminyakan atau psikologi, itu saingannya banyak banget. Itu saingannya banyak sekali. Dan saya itu belajar SBMPTN hanya punya waktu 1 bulan karena saya telat persiapannya. Jadi saya mengukur kemampuan saya. Saya pikir dengan kemampuan saya sekarang, kalau saya daftar ke universitas yang saya minati ini, saya yakin saya nggak akan diterima. Jadi saya cari aja alternatif yang lain. Saya cari dan saya ketemu teknik manufaktur. Saya kan juga tertarik dengan teknik mesin ya, dan teknik manufaktur kan agak mirip-mirip ya. Dan ternyata di UNY itu, universitas yang saya tuju, Universitas Negeri Jogja, itu ada prodi baru jurusan teknik manufaktur, dan prodi baru ini nggak banyak yang orang tahu. Jadi peminatnya sedikit. Saya coba dan akhirnya keterima. Coba. Bagi Bapak sih teknik manufaktur itu sangat penting. Apalagi kita ini kan negara yang kaya sumber daya alam. Selama ini sumber daya alam kita kan dijual mentahnya ya. Nah, dengan adanya banyak sarjana teknik manufaktur seperti Vito nanti, ya kita berharap bahan-bahan mentah yang diekspor itu tidak lagi. Karena kalau kita jual barang mentah harganya kan murah. Tapi kalau kita olah, di samping menciptakan lapangan pekerjaan, juga produk yang dihasilkan itu nilainya luar biasa. Coba bayangkan misalnya 1 kilogram karet alam ya, latex yang kita jual itu cuma berapa? Rp10.000 ya per kilogram. Tapi kalau kita sudah olah menjadi bahan, kan harganya meningkat berapa kali lipat gitu. Jadi Bapak sangat berharap Vito sukses di kuliah dan selesai tepat waktu. Majukan Indonesia. Vito nanti ke depan ada rencana nggak bikin pabrik? Pasti ada dong Pak itu. Soalnya kan lapangan kerja sekarang kan sangat dibutuhkan ya Pak ya. Apalagi itu salah satu kunci juga untuk mencapai Indonesia Emas 2045 itu, lapangan kerja harus banyak agar nggak ada yang nganggur lagi. Tapi kalau buat pabrik kan ya harus ada modal juga. Jadi saya mulai dari bawah itu, pelan-pelan. Mantap. Karena Bapak lihat begini Vito, saat ini banyak anak-anak negeri kita itu mengambil jalan pintas. Apa itu? Mereka tidak pernah ingin majukan sektor manufaktur. Mereka hanya berpikir menjadi pedagang. Impor barang dari luar negeri, jual di Indonesia, mereka jadi distributor, jadi agen, jadi pengecer,
Akhirnya negara kita ini hanya menjadi konsumen dari industri-industri manufaktur yang ada di luar negeri. Dan tentu ini tidak baik untuk masa depan bangsa kita. Bangsa kita akan mempunyai ketergantungan yang luar biasa terhadap produk-produk asing. Nah, dengan adanya manufaktur, sektor manufaktur yang berkembang, kita akan menjadi negara produsen. Dan produk kita menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Nah, itu yang saya titipkan ke Vito lah di masa depan nanti. Nah, upayakan daya saingnya tentu harus ditingkatkan, terutama dari sisi kualitas. Kalau kualitas itu baik, orang tidak persoalkan harga. Kayak sekarang lah, orang-orang Indonesia kan suka beli barang-barang mewah dari luar negeri. Mereka kan tidak pernah melihat harganya, gitu, karena kualitasnya bagus. Nah, harusnya manufaktur kita di dalam negeri pun melakukan hal yang sama, menaikkan kualitasnya, sehingga tentu nilai jualnya akan meningkat. Buat Vito, produk apa yang akan dikembangkan ini? Rencananya, gitu. Ada nggak rencana ke depan produk apa yang mau dikembangkan dan bisa bersaing di pasar internasional? Untuk produk, saya sekarang belum ada pikiran ya Pak ya. Soalnya kalau saya benar-benar mau cari kan itu harus riset dulu ya. Mungkin apa yang bisa dijadikan persaingan gitu. Kalau saran Bapak sih begini, ini Vito ini kan sudah terlanjur generasi ketiga di bisnis kuliner gitu. Ya, siapkan saja manufaktur di bidang kuliner. Vito tahu bubur pedas? Tahu. Tahu ya? Nah, itu kan bisa dibuat manufakturnya. Tahu rendang kan? Rendang tahu. Sate. Ya. Kenapa Vito nanti tidak bisa buat pabrik rendang gitu, pabrik sate, pabrik bubur pedas gitu, yang bisa dimasukkan dalam kemasan dan dijual secara online. Itu kan juga manufaktur. Nah, coba Vito nanti googling ya, bagaimana caranya mengembangkan bisnis kuliner. Itu bisa tingkat dunia loh. Coba kita lihat waralaba kuliner yang terkenal di dunia itu. Itu ada di mana-mana. McDonald, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken. Jadi semua itu bisa jadi manufaktur untuk terus dikembangkan. Saya kan penggemar bubur pedas juga. Dari dulu saya pikir harus ada putra-putri Indonesia yang bisa mengembangkan bubur pedas ini, Vito. Karena dia kaya gizi. Puluhan macam sayuran, hasil alam, rempah-rempah bumi pertiwi ini diracik menjadi satu makanan yang enak, bergizi tinggi, dan itu adalah warisan budaya kita. Ini yang nanti tugasnya Vito lah untuk memikirkan itu. Jadi kalau kita bicara tentang manufaktur yang hebat di Indonesia, kan kita punya banyak jenis jamu itu. Sampai ke level petaninya hidup, yang nanam jahe, nanam kunyit, nanam lengkuas. Baik Vito, terima kasih untuk waktu Anda dan sudah berbagi wawasan di EduTalk buat kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dadah. Terima kasih juga Pak Azam. This is EduTalk, educative and inspirative.